Halo, selamat berjumpa kembali bersama channel kami, Mbah Pening. Kali ini kami akan menyajikan kisah horor yang terjadi di sekitar daerah dan kawasan yang berbudaya Melayu. Melayu itu ada pada Nusantara, di Riau, Jambi, sebagian Batam, dan sebagian Kalimantan. Pun negara tetangga jiran Malaysia, pun Singapura ada sedikit yang menganut paham dan budaya Melayu. Kisah hantu Temolok. Demikian yang Mbah dengar dari kisah horor kali ini. Keyakinan turun-temurun di suatu daerah, kembali lagi Melayu itu menceritakan ada sebuah keyakinan ketika orang mengambil harta anak yatim piatu, ketika meninggal mereka akan menjadi hantu Temolok. Hantu itu akan menjadi turunan hingga 7 turunan, dan setiap kurbannya akan mengalami jadi hantu gentayangan selama 7 hari usai kematiannya. Nah, yang Mbah dengar ada satu kisah itu ada bukti empiris, bukti nyata, bukti faktual yang dikisahkan turun-temurun. Suatu hari masyarakat menghakimi mereka suami istri yang ditengarai mereka mengambil secara tidak patut harta kekayaan anak yatim piatu. Mereka bersumpah, berjanji, mengatakan atas nama ini dan itu, terutama mengatasnamakan Sang Pencipta, bahwa mereka tidak melakukan itu. Sebagai manusia yang terbatas, mereka bisa lolos aman dari hukuman sanksi sosial ataupun hukum negara atau hukum kerajaan. Tetapi karma itu nyata, terbukti. Bertahun-tahun kemudian mereka wafat ketika sudah memiliki anak dan cucu. Suatu hari si laki-laki meninggal. Mereka sudah banyak yang lupa atau melupakan mengenai janji dan sumpah mereka. Tetapi desas-desus semakin kuat dan semakin deras mengisahkan, katanya ketika di lubang kubur jasad si pengambil harta anak yatim itu, pelan-pelan tangannya menyeruak keluar dari kain kafan dan merobeknya dengan bergegas. Tangan itu menembus tanah pekuburan dan ia keluar dari sana. Baunya minta ampun, jangan dibayangkan. Ketika kalian paling-paling mencium bangkai tikus atau bangkai ayam atau bangkai kodok di jalan saja, kalian sudah mual-mual. Ini puluhan ratusan kali. Mungkin
karena amal perbuatannya mungkin ya, selain memang karena biologis. Pelan namun pasti ia keluar dari balik gundukan tanah makam itu. Orang-orang makin risau dan kasak-kusuk, tetapi tidak ada yang bisa membuktikan benar demikian adanya. Itu kan hanya gambaran-gambaran, hanya sebuah bayangan akan seperti ini atau seperti itu. Nah, ternyata pada malam yang lain, seorang tetangga ketika pulang dari bepergian santai naik sepeda. Ini konteksnya masa itu ya, masih bersepeda sambil bersiul, bersenandung untuk mengusir sepi, sambil jalan pelan-pelan menikmati malam itu. Tetapi tiba-tiba angin bertiup, awalnya sepoi-sepoi tapi menjadi begitu kencang. Dan yang paling mengherankan, ada bau-bau yang bingung mau mengatakannya. Awalnya sih mau menerjemahkan ini bau apa begitu, bingung. Tetapi semakin lama semakin menguat, semakin menguat. Ternyata itu adalah aroma bangkai cucu-cucu. Ia mulai merinding dan bulu-bulu di tubuhnya mulai berdiri. Bukan hanya bulu kuduk tapi juga bulu kaki, bulu tangan, dan bulu segala bulu. Tiba-tiba angin itu berbalik arah dari belakang. Wush! Ada bayangan hitam yang mendahului langkah sepedanya dan jatuh di depannya. Ia semakin kencang untuk mengayuh sepedanya dan sambil toleh kanan kiri dan kadang juga ke belakang karena saking takutnya. Ini di tengah-tengah hutan ya tidak, tapi kalau kebun juga tidak, pokoknya masih banyak pohon-pohon gede. Antara kampung ya ke kampung sebelah itu begitu dirasa jauh. Rumah-rumah zaman itu juga masih berjarak yang tidak dekat. Semakin kencang ia, dan akhirnya kan kakinya terlepas dari pedal dan dia malah menabrak seonggok mau daging. Wong itu juga bukan, antara sadar dan tidak, antara ketakutan dan ia mencoba melihat itu. Ternyata itu adalah bangkai para cucu. Bayangkan, bangkai itu akhirnya tangannya menjulur menjangkau pada pinggangnya. Dia digelitik sampai mati. Bayangkan, digelitik saja sudah kita bisa teriak-teriak itu sampai mati. Paginya orang-orang geger, kacau, berteriak-teriak ada mayat di luar kampung. Jenazahnya digotong, dibawa pulang dan mau dimandikan. Ketika membuka pakaiannya, di pinggangnya ketemu bekas jari yang sudah menghitam. Kasak-kusuk semakin kuat, kasak-kusuk semakin nyaring terdengar bahwa ini benar-benar hantu itu nyata adanya. Mereka akhirnya membuat kesepakatan untuk berjaga-jaga. Malam itu mereka bersiaga dan bersiap. Ternyata benar teman-teman cucu-cucu bahwa si hantu Temolok datang. Ia dikejar dengan obor, atau kalau orang Jawa mengatakan oncor. Dikejar dan ternyata menuju pada makam tetangga sendiri. Demikian kisahnya
hantu Temolok. Nah, ini soal hantu Temolok itu sendiri. Hantu Temolok itu mengapa dinamakan hantu Temolok? Karena ada benjolan sebesar telur ayam di tenggorokan hantu dari pemakan harta anak yatim piatu. Demikian kisahnya. Terima kasih, jangan lupa jempol dan loncengnya para cucu.